Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang berhimpun atas nama Yesus. Kami mohon agar Roh Kudus, roh cinta kasih-Mu, mengajar kami dan mengingatkan kami akan semua ajaran cinta kasih Yesus. Maka kami akan menjalankan perintah-perintah-Mu dan satu sama lain mewujudkan cinta kasih, kedamaian, dan kegembiraan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari Minggu Paskah ke-6 ini mengajak kita untuk merenungkan tentang dua tema. Yang pertama tentang kasih, dan yang kedua tentang Roh Kudus. Secara khusus, saya memilih dan mengajak kita untuk melihat tema tentang Roh Kudus. Dalam pembaptisan kita, para pengikut Kristus, berkat air dan Roh Kudus, kita menerima anugerah hidup yang baru dari Tuhan yang mengasihi kita. Dibaptis dengan air tentu saja amat penting, tetapi menjadi lebih sempurna lagi kalau kita juga telah menerima Roh Kudus dari Tuhan. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul menunjukkan tentang hal itu kepada kita. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Baptisan menjadi lebih sempurna dengan Roh Kudus. Dalam bacaan Injil diungkapkan bahwa Roh Kudus ini akan menyertai kita semua, para murid dan para pengikut Kristus sampai selama-lamanya. Kita pun percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita, menyertai kita dan membimbing kita menuju pada keselamatan. Mungkin saja akan muncul pertanyaan dalam benak dan pikiran kita. Ketika dibaptis kita telah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang menuntun dan menyertai kita dalam hidup menuju pada keselamatan. Mengapa dalam hidup ini kita bisa jatuh dalam dosa dan kesalahan? Dalam Injil, Tuhan Yesus telah mengingatkan para murid-Nya, juga kita semua para pengikut-Nya, bahwa kita hidup di dalam dunia yang ada juga kegelapannya. Jadi kita hidup di tengah-tengah dunia yang dipenuhi juga dengan kegelapan. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Karena itu, bukanlah menjadi hal yang tidak mungkin bahwa kita yang telah dibaptis pun bisa jatuh dalam godaan kenikmatan duniawi dan terjerumus dalam lumpur dosa. Hal ini sesungguhnya bukan karena Roh Kudus yang tidak kuat dalam membimbing kita, tetapi karena kita sendiri yang lebih memilih untuk mengikuti kenikmatan duniawi dan godaan dosa. Santo Yohanes Maria Vianney dalam katekese tentang Roh Kudus, beliau mengungkapkan, orang-orang duniawi tidak memiliki Roh Kudus, atau jika mereka memilikinya, hanyalah untuk sesaat saja. Roh Kudus tidak tinggal dalam diri mereka. Hiruk-pikuk dunia mengusirnya pergi. Jadi, jika kita memilih menjadi orang-orang duniawi, maka kita juga dengan sendirinya memilih mengusir Roh Kudus dari dalam diri kita. Karena itu, sesungguhnya menjadi murid Yesus juga berarti hidup mewaspadai
gerak-gerik kekuatan jahat yang ada di dalam dunia ini, kegelapan yang juga ada di dalam dunia ini. Dan kondisi dunia yang gelap tidak dimaksudkan untuk dikecam atau dihukum, melainkan untuk dikasihani dan juga diselamatkan. Sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus, kita juga dipanggil dan diutus untuk mengasihi dunia ini, dunia yang gelap, dan membimbingnya menuju kepada terang Kristus yang menyelamatkan. Tentu saja kita bisa melakukannya jika kita membiarkan diri kita pertama-tama dibimbing oleh Roh Kudus. Memang tidak akan mudah melepaskan diri dari godaan duniawi, tawaran-tawaran duniawi yang menggiurkan kita. Tetapi Santo Yohanes Maria Vianney mengajak kita juga untuk bisa belajar dan meneladani hidup dari para orang kudus, mereka yang menerima Roh Kudus dan membiarkan diri mereka dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga mudah bagi mereka melepaskan diri dari godaan-godaan dan kenikmatan duniawi. Atau kita bisa belajar dari sosok Bunda Maria, Bunda Kristus, Bunda kita, Bunda Gereja. Dia yang menerima dan membiarkan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga dia tidak pernah berdosa. Karena Roh Kuduslah yang memberinya pengertian akan kengerian dari dosa itu sendiri. Dia merasa jijik dan ngeri, bahkan pada dosa dan kesalahan terkecil sekalipun. Semoga kita mampu menerima dan membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus menuju pada keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Rahmat Allah menolong kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, berkat kebangkitan Kristus, Engkau memulihkan kami bagi hidup abadi. Semoga rahmat Paskah semakin tampak dalam hidup kami dan memberi kami kekuatan untuk mencapai keselamatan kekal. Mampukanlah kami untuk bisa menerima Roh Kudus dan memberikan ruang dan kesempatan bagi Roh Kudus untuk membimbing kami menuju pada keselamatan yang Kau tawarkan kepada kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi, dibimbing dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.